Sejak diberlakukannya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, masih ada pengguna sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Lalu bagaimana kemudian penerapannya dan juga cara menilangnya, serta apa yang diharapkan dari peraturan baru ini? Saya akan langsung bertanya kepada Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Selamat pagi Pak Fahri. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Total pelanggar sebenarnya lebih dari 160 ya Pak ya, dalam 2 hari terakhir. Ya, betul. Per tanggal 1 dan 2 Februari. Jadi berapa kemarin totalnya? kita sebenarnya sudah melaksanakan uji coba dari tanggal 26 sampai dengan 31 Januari 2020 itu sebenarnya sudah bisa mendeteksi pelanggaran 941 pelanggaran. Oke. Setelah itu kita melakukan tahap kedua, 200, sosialisasi. 150 sampai 200 pelanggar Ya, per betul, hari. per hari. Setelah itu kita melaksanakan tahap sosialisasi di kedua di tanggal 1 dan 2 Februari. Jadi kemarin kita bisa mendeteksi pelanggaran sebanyak 341. Yang paling banyak itu adalah pelanggaran sepeda motor melintas jalur busway. Oke, berarti setelah sosialisasi dan juga penerapan peraturan ini belum ada penurunan dari jumlah atau rata-rata jumlah pelanggar? Ya, mungkin masyarakat perlu diedukasi lagi ya, disosialisasikan lagi ya. Tapi sekali lagi bahwa sekarang ini kita sudah melakukan sosialisasi ke tahap kedua gitu kan. Dan hari ini pun kita juga akan melaksanakan mekanisme tahap ETLE ini secara utuh. Yang artinya bahwa kita akan melaksanakan penindakan dengan melakukan penilangan. Berarti para pelanggar dari tanggal 26, tahap pertama sosialisasi, tahap kedua tanggal 1 dan 2, tidak akan ditilang? Tidak ditilang. Oke, berarti per hari ini yang melanggar per hari akan ini ditilang? kita tilang. Ya. Oke, saya pengen tahu, apakah titiknya sama dengan titik-titik dari kamera ETLE untuk mobil? Ya, jadi memang kita sudah memasang beberapa titik ya. 2 titik itu di sepanjang Sudirman Tamrin. Jadi ada 2 titik itu untuk mendeteksi melanggar marka stop line dan tidak menggunakan helm serta menerobos lampu merah. Sedangkan 2 titik lagi kita tempatkan di koridor 6 Transjakarta untuk mendeteksi pelanggaran memasuki jalur busway. Ini juga mobil juga bisa kita deteksi. Yang kedua tidak menggunakan helm. Jadi sekarang kita sudah ada 4 kamera untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti hanya 4 kamera, karena nanti kita juga akan menginstalasi 45 kamera lagi pada akhir Februari. Oke, perluasan. Jadi nanti pengemudi mobil dan pengemudi sepeda motor juga akan kita deteksi pelanggarannya. Oke, bagaimana kemudian jika ditemukan melanggar, kemudian pengendara sepeda motor, bagaimana mekanismenya setelah itu? Ya, jadi kamera ETLE itu akan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Setelah itu nanti petugas back office akan mengirim surat konfirmasi kepada si pemilik kendaraan bermotor. Setelah itu pemilik kendaraan bermotor. Berapa hari dikirimkan, Pak? Jadi kita akan melakukan tahapan ke hari keempat untuk pengiriman surat konfirmasi. Hari keempat setelah pelanggaran terjadi? Ya, setelah melakukan pelanggaran ya. Jadi pelanggaran pertama itu akan deteksi, misalkan hari pertama. Pada hari keempat itu akan dikirim surat konfirmasi. Nah, pada hari kelima, jadi 4, 5, 6, 7, 8, hari kelima tahap kedua atau hari ke-8, itu akan si pemilik kendaraan bermotor kita minta untuk melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi itu harus dilakukan melalui website, gitu kan. Setelah itu nanti pemilik kendaraan bermotor akan menerima kode BRIVA. Kode BRIVA itulah yang akan dilakukan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran, berarti seperti virtual account. Betul ya, virtual account untuk bank. Pembayaran itu dapat dilakukan dengan multi channel payment, jadi bisa melalui SMS banking, M-banking, atau mungkin mesin EDC maupun ATM, ataupun datang ke tellernya langsung. Oke, berapa harga tilang dari setiap jenis pelanggaran, misalnya melanggar lalu lintas? Ya, misalkan tidak menggunakan helm berarti dendanya maksimal Rp250.000. Misalkan melanggar rambu dan marka itu pasal 287 ayat 1 berarti denda maksimal Rp500.000. Betul. Misalkan distraction atau gangguan atau menggunakan handphone itu bisa dikenakan sampai dengan ancaman maksimal Rp750.000 dendanya. Menggunakan handphone ini menarik Pak, karena menggunakan handphone ini banyak kemudian respon dari tengah masyarakat, apalagi mereka yang kemudian bekerja sambilan atau bekerja penuh sebagai pengemudi ojek online seperti itu ya. Nah, sebatas mana penggunaan handphone itu diberlakukan? Apakah menaruh handphone salah di atas dashboard motor? Ya, jadi saya jelaskan dulu ya latar belakang. Jadi memang distraction atau gangguan ini merupakan salah satu 7 faktor penyebab fatalitas korban laka lantas berdasarkan dari WHO yang dirilis pada Global Status Report on Road Safety tahun 2019. Oleh karena itu memang kenapa harus dilarang? Karena dengan menggunakan handphone itu ada 3 hal yang terganggu. Yang pertama adalah tindakan manualnya. Pada saat yang mengemudikan kendaraan bermotor kan basicnya itu adalah memegang setir 2 misalkan. Tiba-tiba nanti menggunakan handphone berarti tindakan manual terganggu karena dia harus memegang handphone dan harus memegang setir. Yang kedua, cara berpikirnya terganggu karena pada saat dia mengemudikan kendaraan bermotor dia harus melihat jalan, dia harus konsentrasi melihat jalan, dia harus konsentrasi juga melihat handphonenya, apalagi kalau texting, misalkan mengirimkan SMS. Yang ketiga juga visualisasinya terganggu. Begitu pada saat dia melihat jalan, dia harus melihat jalan. Pada saat dia melihat handphone atau megang handphone, dia harus melihat handphone. Makanya karena ketiga hal ini terganggu, maka dilaranglah menggunakan handphone. Makanya
Yang dilarang itu adalah pada saat tindakan manualnya terganggu, cara berpikirnya terganggu, termasuk juga visualnya terganggu. Nah, in dashboard itu kan tidak mengganggu visual. Betul. Ya, pertama, yang tidak mengganggu tindakan Tangan. manualnya juga. Ya, kendali. Tapi cara berpikirnya bisa terganggu. Nah, tapi masuk pelanggaran nggak? sekali lagi bahwa memang ini harus dibuktikan dengan pada saat misalkan kasus tertentu ya, misalkan pada saat terjadi kesalahan lalu lintas. Ternyata dari hasil penyidikan diketahui bahwa dia konsentrasinya karena mendengarkan GPS. Nah, itu bisa menjadi penyebabnya. Tetapi sekali lagi bahwa kalau misalkan konsentrasinya tidak terganggu karena justru dia fokus kepada jalan karena terbantu oleh GPS. Karena kan kadang-kala masyarakat juga terbantu dengan GPS ya. Misalkan dengan mendengarkan suara dari GPS jalan. Itu misalkan perempatan harus belok ke kiri. 300 meter atau 200 meter harus belok ke kiri. Nah, itu justru membuat mereka konsentrasi dalam berjalan itu tidak dilakukan penilangan. Berarti apakah kemudian sekarang dimiliki pegangan bahwa selama dashboard, selama handphone ditaruh di dashboard dan tidak berada di tangan dan juga tidak kemudian melepaskan tangan dari kendali motor, tidak akan dilarang. Tidak dilarang. Oke, berarti itu batasannya Pak batasannya, sampai sejauh ini. Kemudian setelah proses konfirmasi, kemudian proses pembayaran, jika kemudian sang pengendara mempunyai kasus yang cukup unik misalnya, saya sudah jual, kemudian belum balik nama, jadi masuknya pajak ke saya, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, jadi silakan dikonfirmasi karena begini, yang kita minta konfirmasi itu adalah pemilik kendaraan berdasarkan dari data kendaraan yang kita capture kendaraannya gitu kan. Karena memang kendaraan ini kita capture berbasis NPR, Automatic Number Plate Recognition, dikenal berdasarkan dari plat numbernya. Di situ akan tersaji data pemilik kendaraannya berdasarkan dari STNK maupun BPKB-nya. Dari situlah kita melakukan konfirmasi. Silakan konfirmasi. Kalau misalkan mereka mengatakan bahwa kendaraan saya sudah dijual, Pak, silakan ditujukan siapa pelanggarnya. Karena sebenarnya yang kita lakukan penindakan pelanggaran itu adalah subjek yang melakukan pelanggaran. Tetapi sekali lagi bahwa kalau tidak melakukan konfirmasi, bisa kita lakukan pemblokiran STNK. Karena ada dasar hukumnya dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 bahwa kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu dapat dilakukan pemblokiran STNK untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintasnya. Setelah berapa lama? Setelah dia tidak melakukan konfirmasi. Jadi kalau hari ke-8 dia tidak melakukan konfirmasi, berarti hari ke-9 itu kita blokir STNK-nya. Nah, pemilik kendaraan harus konfirmasi dan bisa menunjukkan identitas siapa sih pelanggarnya. Makanya yang kita ambil itu adalah identitas pelanggar yang kita masukin aplikasi e-tilang. Setelah itu aplikasi e-tilang akan mengirimkan kode briefah. Banyak kemudian kasus seperti ini Pak, yang sudah kemudian dijual tapi belum ganti nama di BPKB-nya. Apa yang harus ditunjukkan? Bukti-bukti apa yang harus ditunjukkan kalau memang si A adalah pembeli saya? Bukti transfer kah? Bukti surat capturean WA kah atau apa? Ya, sebenarnya kewajiban mereka itu adalah melakukan lapor jual ya. Jadi kalau misalkan mereka sudah mengatakan, Pak, saya sudah lapor jual dan ke Samsat, bukti itulah yang bisa diinformasikan kepada kita. Kalau belum lapor jual? Ya, diberikan informasi siapa pelanggarnya gitu. Karena kan biasanya begitu pada saat berpindah tangan, sebenarnya tanggung jawabnya sudah kembali dan yang rugi itu pasti ke si pemilik barunya. Ya, pemilik barunya itu yang biasanya nanti akan membayar denda maksimalnya itu. Gitu. Karena dia sudah memegang tangan terakhir dari kendaraan tersebut gitu. Pak, kemudian bagaimana efektivitas dari peraturan ini yang diharapkan oleh kepolisian? Ya, kami melihat bahwa e-tilang ini efektif dan efisien ya. Jadi kami sudah melakukan evaluasi pada tahun 2019, ternyata dapat menurunkan pelanggaran pengemudi mobil sampai dengan 44,2%. Dan bahkan kita melihat bahwa ini sangat efisien dikarenakan yang pertama, kami tidak perlu lagi menggunakan anggota banyak di lapangan untuk melakukan penindakan. Terus yang kedua, ternyata kamera ini juga bisa mengawasi 24 jam pelanggaran yang terjadi. Bahkan kami pernah melihat malam hari itu ternyata di Bundaran Patung Kuda itu menerobos lampu merah banyak. Banyak kan? Ya, tidak pakai helm. Minggu pertama kali itu, minggu pertama kami lihat, terobos lampu merah banyak. Terus yang ketiga, pada perkara-perkara tertentu kadang-kadang terjadi perdebatan dengan anggota pada saat di lapangan gitu kan. Ini tidak mesti lagi karena kita bisa memberikan suatu dokumen elektronik yang buktinya adalah saintifik. Ya, jadi tidak perlu lagi berdebat gitu. Dan juga ini meminimalisir pertemuan antara anggota dengan para pengemudi kan. Jadi kita harapkan tidak ada pertemuan sama sekali. Itu self-service semua ya. Meminimalisir dari pungutan liar dan juga semakin transparan. Tapi kalau saya pengen tanya, apakah ini berhasil ataupun juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan kultur pengendara di Indonesia? Setelah jeda komersial, Pak Fahri, saya harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kemudian Pak Fahri, pertanyaan saya, seberapa efektif kemudian ini dapat mengubah kultur dari para pengendara? Jadi setelah kita lakukan evaluasi yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas 44,2%. Tentunya ini ada korelasi bahwa terjadinya suatu perubahan kultur ya, masyarakat lebih tertib. Itu kan kendaraan roda 4, mobil. Roda 4. Kendaraan roda 2 karena ini katanya orang susah dibilangin Pak. Bener nggak? Tapi saya rasa seperti kayak pengemudi mobil, tentunya ini akan menurunkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh sepeda motor ya. Karena sekali lagi bahwa e-tilang ini tidak hanya metode represif, tetapi kita harapkan juga metode prevensi. Jadi supaya mencegah orang untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan tentunya
keberhasilan Polri itu sebenarnya bukan karena banyaknya penilangan, tapi lebih justru kepada tingginya tingkat kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas. Betul. Nah, tapi kan sekarang dengan adanya 4 lokasi saja yang baru dipasang kamera ETLE ini, apakah kemudian masyarakat dapat seperti ini Mbak contohnya? Kalau Sudirman ya, saya lihat kemudian dipasang di bawah jembatan, orang di bawah jembatan sebelum kemudian melewati jembatan pasti akan baik-baik. Tapi melewati jembatan mungkin bisa berubah lagi perilaku berkendaranya. Tapi sekali lagi bahwa memang setelah diinformasikan bahwa ada ET di sana, biasanya mereka sudah paham bahwa memang harus tetap berlalu lintas ya. Makanya kita fair pada kawasan-kawasan yang sudah dipasang ETLE itu kita tuliskan Anda memasuki kawasan yang dipasang kamera ETLE. Pada gantry, pada video message send, itu juga kita tulisin Anda memasuki kawasan kamera ETLE. Alasannya apa? Supaya menginformasikan kepada masyarakat bahwa dia supaya tertib berlalu lintas. Sekali lagi bahwa kita menghendaki metode prevensi. ETLE ini. Jadi bukan hanya metode represif harus melakukan penilangan, tapi lebih bagus mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Makanya kita fair saja sih, kita taruhlah di situ papan informasi. Jadi nggak sembunyi-sembunyi. Tidak sembunyi-sembunyi. Padahal kalau sembunyi-sembunyi kan nggak salah juga aparat kepolisian. Kan? Tapi kita tidak sembunyi-sembunyi ya. Oke, termasuk yang nanti penambahan atau perluasan dari lokasi kamera ini. Seberapa luas nanti? Kita pasang nanti di Kota Tua, Cempaka Putih, Tomang, Selipi, Blok M, kita perluas seperti itu. Oke, berarti 40 kamera. 45 kamera kita akan dipasang di waktu? Februari akhir insya Allah instalasi akan selesai. Februari waktu yang akan mencakup dari paling jauh di pusat berarti Kota Tua? Kota Tua, ya. Jakarta Barat di Kota Tua, nanti di Tomang Selipi, kita pasang juga ya. Sampai ke Blok M. Ke Blok M. Ke Blok M, Cempaka Putih kita pasang juga. Cempaka Putih juga dipasang. Juga. Pemilihannya adalah karena infrastruktur jalanan yang memadai untuk dipasang atau karena titik macet? Dan potensi-potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti di daerah-daerah tersebut, termasuk juga infrastruktur, gitu kan, termasuk kerawanan-kerawanan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi memang banyak komprehensif penilaian terhadap penentuan lokasi tersebut. Termasuk juga mungkin prevensi dari tindakan kriminal malam-malam? Betul. Di berbagai lokasi juga bisa diantisipasi di sana. Oke. Kemudian bagaimana dengan ini Pak? Pertanyaan saya tadi ada pengendara sepeda motor yang suka merokok pada saat berkendara. Apakah itu diatur? Ya, saat ini memang belum, tetapi sekali lagi bahwa bisa kita kembangkan. Karena sekali lagi ETLE ini kan berkembang terus. Tahun 2018 kita cuma punya 2 kamera. Pada saat itu kita hanya bisa mendeteksi pelanggaran rambu marka dan menerobos lampu merah. Terus kita kembangkan lagi di bulan Juli tahun 2019. Kita kembangkan bisa mendeteksi pelanggaran distraction menggunakan handphone. Bisa mendeteksi pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan. Bisa mendeteksi pelanggaran kawasan ganjil genap. Terus kita kembangkan lagi, oh ternyata efektif. Di tahun 2019 ini efektif. Tahun 2020 kita kembangkan untuk sepeda motor. Jadi nanti kita kembangkan terus. Termasuk face recognition. Nanti suatu saat kita akan kembangkan face recognition supaya nanti tidak lagi mesti harus berdasarkan data pemilik kendaraan bermotor, tapi langsung siapa nih subjeknya yang melakukan pelanggaran lalu lintas gitu dari face recognition-nya itu. Dan kemudian dihubungkan dengan data Dukcapil berarti? Betul, ya. Kalau kita langsung dengan Div TIK kita, Divisi Teknologi Informasi Kepolisian kita yang bisa punya data face recognition. Oh, face recognition berarti dari SIM ya Pak? Ya, dari SIM, cukup, ya? dari IKTP dan sebagainya. Oke, kemudian jenis-jenis pelanggaran apa lagi yang memang sekarang belum diatur, tapi nanti akan diantisipasi oleh kepolisian? Ya, banyak sih sebenarnya. Jadi seperti kayak tadi merokok gitu kan, sekali lagi ya, pelanggaran marka sudah, pelanggaran stop line sudah. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu bisa kita kembangkan terus sekali lagi. Berarti merokok, kemudian sekarang apalagi memegang handphone yang harus taruh di dashboard, kemudian marka jalan ini banyak yang kurang paham Pak sebenarnya. Jadi kalau garis lurus itu tidak boleh. Tidak boleh. Dilewati. Terputus-putus boleh. Misalkan dari jalur sepeda. Betul. Nanti kita pasang juga parkir tidak pada tempatnya. Misalkan nanti kita pasang juga. Termasuk sekarang kita kembangkan juga nih jalan layang non-tol. Jalan yang non-tol ini kan ada Kasablanka, Antasari, termasuk juga beberapa itu tempat. Itu sering terjadi pelanggaran sepeda motor naik melintas. Nah, sekarang kita tempatkan kamera portable tapi. Jadi kamera portable itu bisa berpindah-pindah. Karena kan pada jam-jam tertentu saja nih sepeda motor melintas jalur layang non-tol. Terutama bawahnya macet. Bawahnya pada saat macet dia nanti naik ke atas gitu. Nah, kita pasang kamera portable. Nanti dia bisa pindah nanti ke Antasari, dia bisa pindah ke Layang Pesing, dia bisa pindah lagi nanti ke Kasablanka gitu. Jadi pada jam-jam tersebut ini akan mobile nih kameranya nih. Kamera portable ini apakah kemudian dalam bentuk unit yang bergerak seperti dalam mobil, dalam motor atau dalam pelang jalan atau bagaimana? Ya, jadi memang dia ditempatkan dalam mobil, tapi sekali lagi bahwa ini satuan unit kamera portable, nanti ada tripod terpasang gitu kan. Nanti bisa dipasang di jalan, tapi nanti pergerakan selalu dibawa oleh mobil. Jadi ada mobil yang membawa gitu. Tapi penempatannya nanti tergantung situasi, bisa ditempatkan langsung oleh
petugas langsung di lapangan, Ya. atau mungkin di atas mobil pick-up-nya itu. Betul. Pak, ada tidak kemudian setelah mengevaluasi peraturan ini, terutama untuk mobil dan juga sosialisasi, ada tidak kemudian kasus-kasus yang sebenarnya cukup unik ya? Cuma sebenarnya ini adalah hal-hal yang sederhana yang tidak dipahami oleh masyarakat misalnya. Oh ya, banyak sih seperti pernah ada kasus gitu kan, ada seorang ibu-ibu datang bersama suaminya. Ya. Pada saat itu mungkin si ibu ini bercerita bahwa saya tidak melanggar. Jadi pelanggarannya itu adalah sabuk keselamatan. Sabuk Gitu ya, keselamatan. sabuk keselamatan. Begitu pada saat dia datang ke kantor, ke kami untuk konfirmasi, memang ditunjukkan bahwa Pak, saya kan pada saat itu menggunakan sabuk keselamatan. Ternyata sabuk keselamatan yang digunakan itu adalah di bawah perut. Di pinggang saja. Di pinggang saja, gitu Ya. kan. Itu juga melanggar? Ya, Kalau hanya dianggap setengah? melanggar. Karena kan sabuk keselamatan yang benar, safety-nya itu adalah dengan melintang pada dada sini kan. Oke. Karena untuk menghindari hempasan gitu kan. Jadi Betul. otomatis memang kita lihat bahwa ini adalah suatu pelanggaran lalu lintas. Jadi sekali lagi bahwa tindakan itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Oke, kemudian kalau misalnya motor, sekarang kita kembali lagi. Ngetem, Pak. Ya. Suka menunggu order misalnya. Ya. Bagi para ojek online. Ya, Tapi kan tidak ditinggal motornya. Berarti Ya. mereka tidak parkir. ya. Apakah ini dapat dikenakan pelanggaran atau tidak? Ya, jadi kita tergantung rambu-rambu ya. Di situ ada rambu-rambu biasanya. Ada rambu-rambu dilarang parkir berarti tidak boleh parkir. Ya. Ada rambu-rambu dilarang stop berarti tidak boleh stop. Ya. Tapi sekali lagi bahwa nanti penindakan itu dapat dilakukan secara konvensional. Tetapi ingat, kita juga sekarang sudah punya kamera portable, Gately. Nah, jadi kita bisa pindahkan nanti taruh misalkan di paling banyak ini kan di stasiun Cawang. Misalnya, misalkan ya, depan misalkan stasiun. di depan PGC. Nah, Ya. tinggal kita taruh, diam saja itu kamera. Iya. Nanti akan merekam, nanti kita kirim surat konfirmasi. Mobilnya ini ada mobil tulisan polisi tidak? Kita surveillance. Surveillance. Jadi Surveillance. mobilnya itu tidak Surveillance, kelihatan, ya. tidak kelihatan mobil Tidak polisi kelihatan mobil kan? polisinya, mobil surveillance Polri ya. Kayak Polri. Ya. Ya, itu tuh penting sekali loh, Pak. Betul. Kita tinggal tempatkan aja kamera gitu kan, petugasnya pun tidak mesti harus berpakaian dinas gitu kan. Kita pasang kamera, nanti Ya. parkir-parkir itu kita lakukan capturing Ya. dengan kamera ET portable tersebut. Tapi Betul. sekali lagi kita harapkan sih sebenarnya metode pencegahan ya. Betul. Jadi informasi seperti ini harus ditindaklanjuti oleh masing-masing pribadi supaya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke, ada juga satu concern dari masyarakat, ini juga termasuk dalam berlalu lintas adalah parkir liar, Pak. Ya. Parkir liar yang kadang-kadang suka terjadi malam hari pada saat kemudian petugas polisi memang sudah tidak sesibuk Ya. dari jam-jam pada saat pulang kerja Ya. ataupun juga pergi kerja. Apakah Ya. ini juga masuk dalam nanti hal yang akan diawasi oleh teknologi? Ya betul, tentunya memang kita sudah berencana ke situ dan kita memang sudah mengidentifikasi beberapa daerah lokasi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ya. Bahkan di wilayah hukum Polda Metro ini terjadi 88 lokasi yang sering terjadi potensi pelanggaran Parkir lalu liar. lintas. Parkir liar itu mungkin sekitaran 30 lokasi lah gitu yang di wilayah DKI ini. Ya. Jadi memang kita sudah inventarisir dan memang kita juga tidak hanya bekerja sendiri, kita juga sudah meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menyiapkan solusinya. Misalkan di stasiun Senen, stasiun Juanda Ya. itu disiapkan shelter untuk misalkan parkir bagi ojol, Betul. bagi ojek pangkalan maupun bajai gitu Ya. ya. Jadi memang kita minta supaya nanti pihak-pihak terkait ini juga membantu. Jadi mengurai dulu parkir-parkir liar, Ya. sehingga Polri ini hingga melakukan penindakan yang memang tidak tertib. Kita carikan solusinya. Iya, betul. Jadi kita tidak hanya melakukan tindakan represif, tetapi kita juga menjadi suatu pihak yang solutif gitu. Iya. Terima kasih Pak Fahri Siregar, AKBP Fahri Siregar, Kasubdit Gakum di Lantas Polda Terima kasih, Metro Jaya. Mas Abed. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dan juga membantu mensosialisasikan peraturan baru oleh di Lantas Polda Metro Jaya per 1 Februari 2020. Maka pelanggar sepeda motor juga akan dikenakan dalam sistem ETLE atau tilang elektronik. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia.